Bab 462. Cari mati. Setelah Mileye dan yang lain melintasi dataran yang luas, mereka segera melihat sebuah ngarai besar. Di pintu masuk ngarai, dua gunung tinggi seperti dua gerbang yang membentang. Di dalam dua gunung tinggi, sebuah aula megah bisa terlihat samar-samar. Mileye melihat ke aula dan berkata dengan lembut, "Klan Moke." Zhang Jun mengangguk, namun, ini seharusnya bukan sarang mereka. Adapun di mana sarang mereka, hanya pemimpin istana yang boleh tahu. Pria botak itu berkata dengan lembut, "Meskipun mereka adalah musuh, aku harus mengatakan bahwa klan ini memang mengagumkan, karena sejak aku datang ke sini, aku belum pernah melihat orang di klan mereka yang takut mati." Mileye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Segera, ketiganya tiba di bawah ngarai. Dan di sepanjang jalan, Mileye menemukan bahwa kesadaran ilahi menyapu mereka bertiga, tetapi tidak ada yang keluar untuk menghentikan mereka. Di bawah ngarai, Mileye melihat ke kejauhan dan tersenyum sedikit, "Cari mati." Suara itu seperti guntur, mengguncang dunia. Cari mati. Di sebelah Mileye, mulut Zhang Jun sedikit berkedut, "Saudara Ye, bukankah itu terlalu sombong?" Mileye berkata dengan tegas, "Kamu harus memanggil dengan momentum terlebih dahulu, apa kamu mengerti?" Momentum. Zhang Jun memikirkannya, dan kemudian berkata, "Sepertinya." Di puncak gunung, seorang pria tiba-tiba muncul. Di samping pria itu, ada unicorn hitam. Unicorn jahat melirik mereka bertiga. Mileye, di bawah, matanya penuh amarah, dan akan segera turun. Pada saat ini, pria itu dengan ringan membelai kepalanya, dan unicorn itu merunduk. Pria itu tersenyum kecil, lalu menatap Mileye di bawah, dan berkata pelan, "Kultivator pedang." Pada saat ini, Nixuo, pembunuh langit dan bumi juga datang di belakang pria itu. Selain itu, ada seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut merah pendek dan mata seperti pisau, yang sangat dingin. Nixuo berkata dengan lembut, "Bagaimana kalau aku melawannya?" Pria itu menggelengkan kepalanya, dia menoleh untuk melihat ke sisi yang berlawanan. Di puncak gunung yang berlawanan, berdiri 3 orang, 2 wanita dan 1 wanita, dipimpin oleh seorang pria mengenakan jubah hitam, dan aura aneh mengambang di sekelilingnya. Di belakang pria itu, wanita berambut merah itu berkata dengan dingin, "Aku tidak suka orang-orang ini." Pembunuh langit berkata, "Aku juga tidak menyukainya." Nixuo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi tidak berbicara. Pria itu berkata pelan, "Serahkan kultivator pedang pada mereka." Wanita berambut merah mendengus dingin, "Kultivator pedang memiliki harta di tubuhnya, mengapa harus diberikan kepada mereka?" Pria itu melirik wanita berambut merah dan berkata sambil tersenyum, "Vina, menurutmu harta lebih penting atau penting untuk seluruh keluarga?" Wanita bernama Vina berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami orang Moke tidak perlu bergantung pada orang luar." Pria itu berbisik, "Perlu." Semua orang memandang pria itu, dan pria itu berbisik, "Dunia hanya tahu bahwa pemimpin istana Star Territory Wei Yang, Violin Wei tidak terkalahkan di dunia." Pada kenyataannya, di Star Territory Wei Yang, ada satu orang lagi yang juga sangat kuat. Vina bertanya, "Siapa?" Pria itu berkata dengan lembut, "Pelukis. Jika keluargaku ingin sepenuhnya menduduki Star Territory Wei Yang, kita harus mengalahkan 2 orang, salah satunya adalah pemimpin istana dan yang lainnya adalah orang ini." Vina tanpa ekspresi, "Mereka hanya lahir lebih awal dari kita. Karena seumuran, mengapa kita harus takut pada mereka?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu tidak masuk akal." Pada saat ini, Nixuo tiba-tiba berkata, "Mereka menembak."
Semua orang melihat ke bawah. Di bawah, seorang pria muncul di depan mereka bertiga. Namun, bukan pria berjubah hitam itu, tetapi pria lain dengan tombak. Pria bertombak berjalan ke arah mereka bertiga, sementara Zhang Jun dan pria botak itu menyingkir. Pria itu tiba-tiba menembak, tombaknya secepat kilat, menunjuk langsung ke alis Mileye. Dan ketika tombaknya masih beberapa inci dari alis Mileye, Mileye tiba-tiba berbalik ke samping, lalu berbalik ke depan. Sebuah lompatan cepat, dan pada saat yang sama, dia menghunus pedangnya dan menebas. Syum! Suara teriakan pedang bergema, mengguncang dunia. Dengan pedang ini ditebas, pria bertombak mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah. Seluruh tubuhnya berkibar ke belakang. Pedang Mileye jatuh di udara. Pada saat ini, pria bertombak tiba-tiba melompat. Tombak itu menghantam dengan kecepatan yang sangat cepat, dan langsung mengenai kepala Mileye. Mileye melintas ke samping, pria itu menembak ke udara, tetapi segera, dengan jentikan tangan kanannya, tombak itu mengayun ke arah posisi Mileye. Mileye mengangkat pedangnya untuk memblokir. Duar. Di tengah tembakan, Mileye mundur lagi dan lagi. Pria itu akan memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Dia secara naluriah mengangkat tombaknya. Duar. Sebuah ledakan terdengar, pria itu langsung mundur. Dan sebelum dia berhenti, Mileye muncul di depannya. Kemudian, Mileye menebas dengan pedang. Pupil pria itu menyusut, dia membanting tombak di tangan kanannya ke tanah. Duar. Bumi bergetar. Saat berikutnya, momentum tombak melonjak dari tanah dan langsung menyelimuti Mileye. Pada saat yang sama, dia menendang ke belakang dengan kaki kanannya dan menembak. Tes. Ujung tombak lewat, ruang hampa terkoyak. Kali ini, Mileye tidak memilih untuk menghindari tombak. Ketika tombak itu datang kepadanya, dia menebas dengan satu pedang. Melawan ketajaman. Ujung tombak bertabrakan dengan bilah pedang. Duar. Sebuah ledakan bergema. Pada saat yang sama, mereka berdua mundur bolak-balik, tetapi saat berikutnya, keduanya bergegas menuju satu sama lain lagi. Di puncak gunung, pria di samping Nick Zuo berbisik, dia sedang berlatih. Nick Zuo mengangguk, apa pendapatmu tentang dia? Pria itu tersenyum dan berkata, aku belum melihat kekuatannya yang sebenarnya, jadi aku tidak akan membuat evaluasi. Mengatakan itu, dia memandang Nick Zuo, bagaimana perasaanmu saat bermain melawannya? Nick Zuo terdiam sejenak, lalu berkata, pedangnya sangat cepat. Pria itu tersenyum dan berkata, tidak ada yang lain. Nick Zuo terkekeh, sudah cukup. Pria itu sedikit mengangguk, ya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Mileye di bawah dan berkata dengan lembut, sebenarnya, aku ingin melihat wanita yang dikenal tak terkalahkan pada level yang sama saat itu. Mendengar ini, ekspresi pembunuh langit di samping tiba-tiba berubah. Pria itu berkata, pembunuh langit, Nick Zuo dan Vina sama-sama berlatih di luar. Hanya kamu yang pernah melawannya. Orang macam apa dia? Tiansa terdiam sesaat, dan kemudian berkata, dia adalah orang yang menakutkan. Pria itu terkekeh, sayang sekali. Pembunuh langit menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berbicara. Segera, ada ledakan dari bawah. Pertempuran antara Mileye dan pria bertombak sedang berlangsung. Dari sudut pandang situasi pertempuran, keduanya sama-sama hebat. Duar. Pada saat ini, Mileye dan pria bertombak tiba-tiba berpisah. Setelah pria bertombak berhenti, dia menatap Mileye tidak jauh di depannya. Ekspresinya sangat dingin, kamu menggunakan aku sebagai pasangan latihan. Mileye berkata, kamu tidak keberatan, kan?
Pria bertombak menatap Mileye, aku benar-benar keberatan. Kemudian, tombak panjang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah dia akan menggunakan gerakan besar. Pada saat ini, cahaya pedang yang halus dan tidak terlacak melintas di lapangan. Melihat adegan ini, pria bertombak langsung mengubah wajahnya. Dia berhenti dengan cepat, kemudian memegang tombak di depannya untuk memblokir. Duar. Pria bertombak mundur bolak-balik lagi dan lagi, lalu langsung mundur beberapa puluh meter jauhnya. Sebelum dia berhenti, Mileye sudah muncul di depannya. Mileye menghunus pedangnya dengan tajam. Wajah pria bertombak berubah, dia akan melawan, tetapi pada saat ini, seberkas cahaya pedang diam-diam melewati di antara alisnya. Tes. Tubuh pria itu menegang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pedang Mileye tidak terhunus sama sekali. Pada saat ini, dia menyadari bahwa gambar pedang itu salah, pedang terbang itu benar. Mileye mengeluarkan cincin penyimpanan di jari pria itu, lalu mendongak, apakah masih ada yang lain? Di puncak gunung, pria di samping Nick Zuo tersenyum dan berkata, menarik. Nick Zuo berkata dengan sungguh-sungguh, pedangnya lebih cepat dari sebelumnya. Di belakang keduanya, seorang wanita bernama Vina tiba-tiba berkata, aku maju. Mengatakan itu, dia akan turun, tetapi dihentikan oleh seorang pria. Vina memandang pria itu, pedang Moye, aku tidak akan membiarkan orang-orang dari Star Territory W yang begitu arogan di depan pintu kita. Pedang Moye berkata dengan lembut, mundur. Wanita bernama Vina mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Nick Zuo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, temperamennya ini. Pedang Moye melihat ke sisi yang berlawanan di kejauhan. Di puncak gunung, pria berjubah hitam dan wanita di belakangnya tetap diam. Pedang Moye berkata sambil tersenyum, Kak, kalau kamu tidak melakukannya, jika klan Moke yang menyerang, maka apa yang dia miliki akan menjadi milik klan Moke. Di sisi yang berlawanan, pria berjubah hitam itu menatap pedang Moye tanpa berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Mileye. Melihat pria berjubah hitam itu, Mileye membeku di dalam hatinya dan diam-diam menjaga dirinya sendiri. Pria berjubah hitam itu berkata dengan lembut, biarkan aku melihat seberapa cepat pedangmu. Suara itu jatuh, dan yang lainnya tiba-tiba menghilang. Tes. Ada suara robekan di lapangan. Ruang hampa terkoyak. Di depan Mileye, ruang hampa retak inci demi inci, yang sangat mengerikan. Master. Segera setelah ahli bergerak, akan diketahui seperti apa kekuatannya. Menghadapi pria berjubah hitam itu, Mileye tidak berani membencinya. Dia menginjak kaki kanannya dan berubah menjadi pedang Tao yang menembak keluar. Duar. Di lapangan, suara mengejutkan bergema. Sesosok terbang langsung. Itu adalah Mileye. Mileye langsung mundur 100 kaki jauhnya. Sebelum dia bisa berhenti, pria berjubah hitam itu muncul di depannya lagi. Pedang dari Mileye menebas kepalanya. Duar. Pedang itu bergetar hebat. Pria berjubah hitam itu baik-baik saja, tidak hanya itu, tetapi tinju pria berjubah hitam itu menghantam perut Mileye. Duar. Mileye langsung terbang. Di bawah, pria berjubah hitam itu mengepalkan tangan kanannya erat-erat, membenturkan Mileye dari udara. Ruang hampa itu rusak. Satu pukulan. Ruang hampa di sekitar Mileye langsung runtuh. Duar. Mileye langsung terguncang 100 kaki jauhnya. Begitu mendarat, pria berjubah hitam di kejauhan tiba-tiba melompat setinggi 100 mil. Di udara, tangan kanannya tiba-tiba terentang. Dalam sekejap, ruang hampa dalam 10.000 mil bergetar hebat. Di udara,
mata pria berjubah hitam itu perlahan tertutup. Setelah hening beberapa saat, dia membantingnya dengan telapak tangan. Duar. Langit dan bumi bergetar hebat. Ruang hampa dalam jarak 10.000 kaki retak menjadi jaring laba-laba dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat jatuh dari langit dan langsung menuju ke Mileye. Kekuatannya kuat, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Di bawah, Mileye menarik napas dalam-dalam, dia memegang pedang di kedua tangan. Saat berikutnya, dia menghunus pedang dan menebas ke atas. Dan pada saat dia menghunus pedangnya dan menebas ke depan, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, jiwanya juga terpotong dengan satu pedang. Adegan yang sangat aneh. Karena pada saat ini, baik tubuh dan jiwa Mileye menggunakan pedang. Melihat pemandangan ini, pedang Moye dan yang lainnya di puncak gunung langsung mengerutkan kening. Bersambung.